Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Dwi Cahyaningrum dengan NIM 2225190046. Di sini saya akan menjelaskan materi barisan dan limitnya yang berada pada mata kuliah analisis real. Nah, barisan dan limitnya itu berada pada subchapter 3.1 pada mata kuliah analisis real yang dilakukan di kelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu barisan. Barisan yaitu dengan definisi pemetaan X dari N ke R yang memetakan setiap bilangan N anggota dari bilangan asli N ke bilangan Xn yang merupakan anggota dari bilangan real R, disebut sebagai barisan bilangan real atau singkatnya disebut barisan. Nah, notasi barisan itu bisa didefinisikan sebagai ini, X kapital atau juga dalam kurung Xn atau juga dalam kurung ditambah dengan keterangan seperti Xn di mana N merupakan anggota bilangan asli atau dituliskan suku-sukunya satu persatu seperti ini. X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, dengan catatan bahwa notasi barisan itu bentuknya seperti ini, menggunakan dalam kurung. Berbeda dengan notasi himpunan yang menggunakan kurung kurawal seperti ini. Sebagai contoh, yang pertama ada X sama dengan dalam kurung, min 1 pangkat N, di mana N merupakan anggota bilangan asli. Jika didefinisikan atau jika dijabarkan, maka menghasilkan ini nih, min 1,1, min 1,1, dan seterusnya. Itu tuh disebut barisan. Nah, sedangkan yang kedua ini contohnya, jika X sama dengan dalam kurung kurawal, min 1 pangkat N, di mana N merupakan bilangan asli, kan sama nih. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan dalam kurung, maka hasilnya hanya min 1,1. Karena dalam himpunan itu nggak boleh angka yang sama atau suku yang sama itu berulang gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama, jadi nggak perlu ditulis lagi. Nah, di sini selanjutnya ada contoh barisan. Yang pertama ada barisan konstan, yaitu barisan C, yaitu suku-sukunya C, C, dan seterusnya. Kemudian ada barisan geometri, yaitu barisan R pangkat N, yaitu sukunya R, R pangkat 2, R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini, sebuah barisan itu kadang didefinisikan secara induktif, misalnya sebagai berikut. X1 sama dengan 1, kemudian Xn ditambah 1 itu sama dengan Xn ditambah 1 per Xn, di mana N itu lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau N-nya lebih besar sama dengan 2 itu menggunakan yang ini, Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah 1 per Xn. Sehingga barisan ini sama dengan barisan yaitu 1, suku pertamanya 1, kemudian suku keduanya 2, suku ketiganya 5 per 2, suku keempatnya 20, 9 per 10, dan seterusnya. Nah, contoh yang keempat itu ada barisan Fibonacci yang didefinisikan sebagai berikut nih. F1 sama dengan 1, kemudian F2-nya juga 1. Nah, Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 ditambah Fn, di mana N itu lebih besar sama dengan 2. Atau bisa juga F3 atau Fn ini itu tuh jumlah dari 2 bilangan sebelumnya nih. Misalnya, barisan ini tuh sama dengan barisan tadi F1 itu 1. F2-nya, maksudnya suku keduanya itu 1, kemudian suku ketiganya itu jumlah dari 2 suku jumlah dari hasil dari 2 suku sebelumnya. Tadi F1, F2 kan 1 sama 1, jadi 1 tambah 1, 2, kemudian suku ke selanjutnya itu 1 tambah 2, 3. Nah, suku selanjutnya itu ada 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke limit barisan. Limit barisan, nah, jika diberikan suatu barisan bilangan real Xn, kita bertanya nih, apa yang terjadi dengan bilangan Xn bila N itu semakin besar? Nah, diberikan definisi, barisan Xn di R atau di bilangan real dikatakan konvergen ke suatu bilangan X, di mana
X ini merupakan anggota bilangan real apabila untuk setiap epsilon positif terdapat nilai K yang merupakan anggota dari N, sedemikian sehingga setiap N lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, bilangan X dalam hal ini itu disebut dengan limit dan dari barisan Xn dan dituliskan sebagai limit Xn dalam kurung, menggunakan dalam kurung. Jadi, limit Xn itu sama dengan X apabila untuk setiap epsilon positif terdapat nilai K anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K yang berlaku nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal limit barisan. Yang pertama itu ada limit 1/N sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Ambil epsilon positif sembarang. Menurut sifat Archimedes, terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1/K itu lebih kecil dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku nilai mutlak 1/N dikurang 0 sama dengan 1/N, itu lebih kecil sama dengan 1/K dan juga lebih kecil dari epsilon. Sehingga terbukti. Nah, masuk ke soal selanjutnya, yaitu ada soal nomor 2, cari lim dari 2N per N plus 1. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai dari limit 2N per N plus 1 yaitu 2. Nah, sekarang kita buktikan, benar nggak seperti itu. Nah, langkah yang pertama itu, kita lihat dulu analisis pendahuluannya. Analisis pendahuluannya di sini nih. Ada nilai mutlak 2N per N plus 1 dikurang 2 sama dengan atau sama aja nilai mutlak 2N dikurang 2N dikurang 2 per N plus 1. Nah, dari sini itu mendapatkan hasil ini nih, 2 per N plus 1. Nah, karena ini mutlak sehingga kurang dari 2 per N. Dan juga kurang dari sama dengan 2 per K, dan 2 per K ini kurang dari epsilon, sehingga mendapatkan hasil bahwa K ini lebih besar dari 2 per epsilon. Nah, setelah kita mengetahui ini, analisis pendahuluan ini, sekarang kita buktikan. Ambil epsilon positif, pilih K lebih besar dari 2 per epsilon, sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka berlaku mutlak 2 N per N plus 1 dikurang 2 sama dengan 2N per N plus 1 lebih kecil sama dengan 2 per K lebih kecil dari epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa lim 2N per N plus 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema ketunggalan limit. Teoremanya itu berbunyi bahwa limit barisan X sama dengan Xn jika ada adalah tunggal. Kita buktikan menggunakan bukti dengan kontradiksi. Andaikan X dan X aksen adalah limit barisan X, pilih epsilon 0 sama dengan 1/2 dikalikan dengan nilai mutlak X dikurang X aksen. Maka terdapat K dan K aksen sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka nilai mutlak dari Xn min X itu lebih kecil dari epsilon 0. Dan jika N lebih besar sama dengan K aksen, maka nilai mutlak Xn dikurang X aksen itu lebih kecil juga dari epsilon 0. Nah, di sini kita pilih M sama dengan maksimal dengan anggota himpunan K dan juga K aksen. Nah, perhatikan bahwa N ini lebih besar sama dengan M, sehingga berlaku nilai mutlak X dikurang X aksen sama dengan nilai mutlak X dikurang Xn ditambah Xn dikurang X aksen. Nah, dari nilai mutlak ini mendapatkan hasil bahwa kurang dari mutlak X min Xn ditambah Xn dikurang X aksen. Nah, sehingga kurang dari
epsilon 0 ditambah epsilon 0. Epsilon 0 tambah epsilon 0 itu sama dengan 2 epsilon 0. Atau sama dengan nilai mutlak dari X min X aksen. Hal tersebut kontradiksi, sehingga terbukti bahwa teorema ini benar ya, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.